Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Syabandi dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menganalisis tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Eh, oke, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama ini ada analisis konten atau isi dari materi pelajaran tersebut. Itu pada pembelajaran kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam pendidikan teknik bangunan dengan KD menguasai dan mampu menggunakan alat-alat keselamatan kerja dalam pekerjaan bangunan. Diharapkan siswa dapat memahami dan mampu menguasai alat-alat keselamatan kerja untuk mengurangi risiko kecelakaan atau cedera di lokasi pembangunan atau tempat kerja. Kedua itu ada materi. Biasanya dalam pelajaran ketiga itu sangat luas tentang pembahasan keselamatan dalam kerja yang yang paling biasa sering disebutkan itu yang pertama itu ada mengidentifikasi risiko dan bahaya di dalam lokasi pekerjaan, di mana siswa harus memahami risiko serta bahaya dalam lingkungan pekerjaan seperti kecelakaan dalam pekerjaan, terus ada pengalaman penanganan pertama jika terjadi sebuah kecelakaan dan lain-lainnya masih banyak. Yang kedua itu ada pelatihan tentang keselamatan kerja. Siswa diminta untuk memahami betapa pentingnya keselamatan dalam lingkungan pekerjaan, serta risiko yang akan terjadi dalam lingkungan pekerjaan. Siswa akan diberikan sebuah penjelasan tentang bagaimana sih itu alat-alat yang dapat melindungi kita dari risiko kecelakaan dalam pekerjaan. Selanjutnya yang ketiga ada pencegahan kecelakaan serta pencegahan penyakit akibat kerja. Nah, siswa diminta untuk memahami sebuah prosedur pekerjaan atau untuk meminimalisir kecelakaan kerja yang terjadi serta pencegahan penyakitnya akibat dari kecelakaan tersebut dengan menggunakan alat-alat kerja, contohnya menggunakan helm proyek yang berguna untuk melindungi kepala itu dari jatuhan material dari atas proyek, karena kita tidak pernah tahu musibah akan datang kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya ada model pembelajarannya. Model pembelajaran yang cocok dalam atau pelajaran kesehatan dan keselamatan kerja pada KD menguasai dan mampu menggunakan alat keselamatan kerja dalam pekerjaan bangunan adalah dengan menggunakan Project Based Learning atau PJBL, yang merupakan sebuah model pembelajaran yang berbasis proyek. Siswa dituntut untuk menerapkan keterampilan, kemampuan berpikir kritis secara mandiri atau secara kelompok untuk menyelesaikan sebuah solusi permasalahan. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan sebuah pelajaran yang didasarkan dari sebuah permasalahan dalam dunia kerja. Maka dari itu sangatlah cocok untuk menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Dengan melakukan sebuah praktik suasana dalam sebuah proyek konstruksi, eh, misalkan siswa contohnya itu diberikan sebuah tugas untuk melakukan inspeksi kesehatan, berarti langsung terjun ke dalam proyek gitulah. Nah, kesehatan dan keselamatan kerja serta mengevaluasi faktor penyebab terjadinya sebuah kecelakaan. Dan kemudian mereka membuat rancangan sebuah tindakan untuk mengurangi tindak resiko kecelakaan dalam lingkungan pekerjaan yang memungkinkan sewaktu-waktu bisa terulang kembali. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Terdapat permasalahan dalam pembelajaran praktik dalam kesehatan dan keselamatan kerja tersebut, yaitu membutuhkan sarana dan prasarana yang harus memadai. Dikarenakan dalam proses pembelajaran membutuhkan sebuah alat, alat yang mendukung, serta lab. Hal tersebut juga merupakan salah satu dari faktor keberhasilan dalam proses pembelajaran kesehatan dan keselamatan kerja.
Solusi dalam hal ini ialah dibutuhkan pengelolaan sarana dan prasarana yang baik dengan mengikuti prosedur eh, cara selanjutnya itu untuk menanggulanginya dengan melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan. Tujuan dari adanya perencanaan dan sarana ini adalah meningkatkan sarana dan prasarana yang belum tercukupi dan juga untuk memenuhi kualitas dari sekolah tersebut dan dibutuhkan perencanaan yang matang agar sarana dan prasarana juga dapat terpenuhi dengan baik. Selanjutnya yang kedua itu ada pengadaan sarana dan prasarana. Merupakan hal yang harus dilakukan itu pertama kali dengan penetapan yang dilakukan bersama-sama dengan semua pengurus sekolah atau pihak sekolah untuk mengetahui apa saja yang akan dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada inventarisasi sarana dan prasarana. Merupakan sebuah pendataan dan penyusunan sarana dan prasarana yang harus dilakukan secara teratur. Dan proses ini merupakan hal yang sangat paling penting agar tidak terjadi kecurangan. Nah, inventarisasi ini sangat membantu dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan pencurian, perusakan, atau bisa jadi pengelapan dana mungkin, serta dapat diminimalisir oleh pihak sekolah. Selanjutnya, yang terakhir ini ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Merupakan sebuah kegiatan yang harus dilakukan secara berkala. Eh, Tujuannya itu untuk menjaga agar barang yang dimiliki dari suatu sekolah dalam keadaan yang baik serta layak untuk digunakan kembali. Pemeliharaan sarana dan prasarana ini harus dilakukan oleh semua warga sekolah, terutama untuk peserta didik nih. Banyak peserta didik seperti yang kurang apa ya, kurang peduli lah untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang telah ada. Bahkan setelah dipakai atau misalkan kayak alat di lab itu tidak dibersihkan lagi ketika sudah dipakai, mereka cenderung cuek lah. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.